Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hai semuanya, Pak Guru berharap kalian masih dalam keadaan sehat kali ini. Ya. Nah, tugas untuk minggu ini, Pak Guru akan membawakan satu materi yang terkait dari buku tema 1, subtema keempat, kemudian pembelajaran yang keempat. Jadi, melalui video ini, Pak Guru berharap kalian bisa memahami. Kalau seandainya nanti ada yang masih kurang dipahami, ada yang kesulitan mengerjakannya, silahkan ditanyakan lewat WA Group. Ya. Jadi kita akan mulai saja materi hari Sabtu untuk tanggal 22 Agustus 2020. Nah, ini yang tadi Pak Guru sampaikan dari tema 1, subtema 4, pembelajaran yang keempat. Kalau dari buku yang kalian pegang, itu ada di halaman 197 sampai 198. Ya, tujuan pembelajaran kali ini, kalian nanti yang pertama akan harapannya kalian dapat mengidentifikasi atau menganalisis karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau negara maritim atau negara agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya dengan peduli melalui pembuatan clipping. Nah, kalau kalian mengetahui beberapa istilah yang kalian belum terlalu pahami, silakan dicari di Google ya. Misalnya negara kepulauan itu apa, negara maritim itu apa, negara agraris itu nanti silakan dicari sendiri. Pak Guru berharap kalian bisa aktif mencari informasi ya. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan diminta untuk membuat bacaan berdasarkan isi clipping yang sudah kalian buat. Tentu saja dengan membuat karya tulis atau membuat tulisan nantinya, membuat karangan gitu. Kita mulai dari kegiatan yang pertama. Tugas kalian yang pertama adalah membaca buku halaman 197. Kemudian yang kedua, ikuti langkah-langkah bekerjanya. Cara pembuatan clippingnya ada di halaman 197 itu. Caranya bagaimana? Ini yang akan kalian buat. Kalian diminta untuk membuat clipping tentang kekayaan bangsa Indonesia. Ingat ya, temanya adalah tentang kekayaan bangsa Indonesia. Tugas kalian adalah mengumpulkan dan menyusun gambar tentang kekayaan bangsa Indonesia dari aspek sumber daya alam, budaya, sosial, dan politik. Jadi kalian akan diminta untuk mengumpulkan gambar-gambar tentang alam bangsa Indonesia dari sumber daya alam, budaya, sosial, dan politik. Gambarnya berbicara tentang 4 hal ini, ya. Pertama, siapkan buku atau kertas sebagai media untuk menempelkan gambar. Jadi nanti kalian kan mengumpulkan banyak gambar tuh. Nah, satu gambar itu nanti kalian taruh dalam satu lembar kertas. Boleh pakai kertas HVS, boleh pakai buku tulis, silahkan. Yang kedua, siapkan penggaris atau lem kertas. Kemudian ada gunting dan pulpen. Kenapa seperti itu? Karena gambarnya itu nanti kalian hanya akan ambil gambarnya saja. Misalnya kalian mengumpulkan gambar dari koran atau dari majalah bekas, silahkan gunting gambarnya yang rapi, kemudian nanti ditempelkan. Begitu. Berikutnya, kumpulkan gambar itu dari berbagai referensi. Yang tadi sudah Pak Guru bilang, boleh pakai kertas, boleh pakai koran, boleh pakai majalah, silahkan. Cari bahannya ya. Kemudian, tempelkan gambar-gambar tersebut pada media yang sudah disiapkan. Kalian boleh pakai buku tulis, kalian boleh pakai kertas HVS, kalian boleh pakai kertas gambar, silahkan. Yang penting satu halaman isinya nanti satu gambar. Kemudian clippingnya isinya berapa lembar gambarnya? Minimal ada isi 5 gambar, ya minimal. Jadi boleh lebih dari 5, tapi tidak boleh kurang dari 5 gambar. Kemudian, setiap gambarnya itu nanti berikan judul atau berikan keterangan singkat pada gambar itu. Misalnya, satu lembar kertas, kemudian nanti ditempeli gambarnya. Di bawah gambar itu kasih keterangan. Kekayaan alam bangsa Indonesia itu apa yang ada di gambar itu? Apakah dari sisi sumber daya alamnya,
Apakah dari sisi budayanya, atau dari sosialnya, atau dari politiknya. Kemudian kasih keterangan lah sedikit-sedikit tentang gambar itu. Ya, itu yang pertama, buat clipping. Nah, kalian dikatakan berhasil membuat clipping kalau yang pertama, mandiri dalam mengerjakan. Maksudnya kerjanya sendirilah. Nggak boleh misalnya nyuruh mama yang ngerjakan atau nyuruh kakak yang ngerjakan. Yang kedua, susun gambarnya itu rapi, nggak jungkir balik. Ya. Kemudian yang ketiga, keakuratan gambar. Akurat itu yang bagaimana? Artinya sesuai dengan tema yang diminta. Kalau tadi dimintanya temanya sumber daya alam, sosial, politik, ya dibuat sesuai itu. Jangan nanti yang dipasang gambar yang lain, misalnya gambar ayam, misalnya. Nah, itu salah, sudah keluar dari tema gitu ya. Nah, kemudian kalian nanti akan melakukan aktivitas yang kedua. Tugas yang keduanya itu apa? Kalian diminta untuk membuat clipping yang tadi sudah dibuat. Kemudian kalian akan memilih gambar itu untuk dijadikan bacaan, untuk membuat bacaan, membuat karangan. Langkah yang kedua, ini ya, aktivitas yang kedua, kegiatan yang kedua. Kalian diminta untuk membuat tulisan atau membuat bacaan atau membuat teks lah. Karangan yang paling gampang, yang paling sering kalian buat. Itu berdasarkan gambar yang di clipping. Tadi Pak Guru minta minimal 5 gambar. Kalian pilih satu saja gambarnya yang kalian pilih. Nah, gambar yang kalian pilih itu yang nantinya akan dibuat cerita. Bagaimana cara membuat cerita? Tuh, untuk memudahkanmu dalam membuat cerita, bisa dibuat ide pokoknya terlebih dahulu. Seharusnya kelas 4 kemarin sudah tahu ide pokok itu apa, kan? Ya. Kalau lupa tentang ide pokok, silahkan dicari di Google lagi. Maksudnya apa sih ide pokok? Kalau sudah dapat ide pokok, nanti harus dikembangkan dengan ide pendukung atau gagasan pendukungnya atau kalimat pendukung. Nah, cari ya nanti ya. Langkah kerjanya yang pertama, tadi siapkan kertas, kemudian pulpen untuk menulis cerita. Boleh pakai pensil Pak Guru? Boleh kalau dicoret-coretannya. Tapi nanti kalau yang harus dikumpulkan ke Pak Guru tetap harus pakai pulpen. Ya. Boleh pulpen hitam, boleh pulpen biru. Kemudian yang kedua, tentukan ide pokok berdasarkan gambar clipping yang satu yang sudah kalian pilih tadi. Kan tadi ada 5 gambar di clipping. Kalian pilih satu saja, nah gambar itu yang dijadikan cerita. Yang ketiga, kembangkan cerita berdasarkan ide pokok. Ingat, satu ide pokok itu nanti bisa dikembangkan menjadi satu paragraf. Jadi kalau kalian misalnya ketemu 3 ide pokok, berarti nanti bisa dikembangkan menjadi 3 paragraf. Ya, minimal 3 paragraf yang harus kalian buat. Berarti kalian harus mencari 3 ide pokok terlebih dahulu. Nah, masing-masing ide pokok ini itu yang nanti dikembangkan menjadi paragraf. Jadi satu ide pokok jadi satu paragraf. Satu ide pokok lagi jadi satu paragraf. Satu ide pokok jadi satu paragraf lagi. Begitu ya. Kemudian, tugas yang terakhir dari bacaan yang sudah kalian buat atau karangan yang sudah kalian buat itu nanti kalian bacakan di depan kamera. Jadi kalian pura-puranya di depan kelas membaca karangan kalian sendiri supaya teman-teman yang lain bisa lihat, bisa dengar. Nah, karena dari rumah kalian kirimnya nanti ke WA group. Ya. Mama atau bapak pasti tahu WA grupnya. Jadi kalian nanti kirimkannya ke WA grup itu. Begitu, ya. Nah, untuk tugas yang kedua ini, kalian dikatakan berhasil membuat cerita kalau yang pertama, menuliskan cerita berdasarkan gambar clipping. Ingat, gambar apa yang kalian buat, maka itu yang harus dibuat menjadi karangan. Ya. Jangan gambarnya nanti misalnya tentang batu bara, tapi yang kalian ceritakan tentang budaya Dayak misalnya. Nah, itu sudah salah gitu ya. Ingat sesuai dengan gambar yang kalian pilih. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengomunikasikan hasil tulisan atau ceritanya tadi. Komunikasinya bagaimana? Ya, lewat video tadi yang Pak Guru bilang. Ya. Ingat, waktu berbicara, waktu membaca itu harus berbicara dengan sopan serta santun. Ya, ngomongnya nggak boleh ngegas gitu ya. Nah, ini tugas kalian. Terakhir,
kalian boleh hari Sabtu besok, boleh kalian ambil tugas yang belum kalian bawa. Jadi kalau minggu lalu ada yang belum ambil tugas, silahkan ambil. Tapi kalau sudah ambil tugas, berarti tidak usah ke kantor. Karena kalian hanya bekerja dari rumah saja proyeknya untuk minggu ini. Ingat, kertasnya kan tadi sudah dibuat sendiri di rumah kan? Jadi tugasnya ada dua. Yang pertama buat clipping, yang kedua tadi membuat karangan berdasarkan salah satu gambar dari clipping yang kalian buat. Itu semuanya nanti dibuatnya di rumah. Jadi Pak Guru tidak siapkan kertas lagi untuk tugas minggu ini. Begitu ya. Sampai di sini dulu. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan di WA Guru. Sampai jumpa.